Nah, pagi ini dengan cepat saya akan berbagi sharing dengan saudara satu pengajaran firman Allah yang saya berikan judul Tuhan adalah Gembalaku. Ini kayaknya bagian seri yang keberapa ya? Ini ketiga kali atau keempat kali kayaknya ya. Padahal masih belum ayat yang keenam ya, masih ayat yang kedua. Pagi ini saya ajak saudara belajar pada bagian ayat yang ketiga. Itu pun masih bagian 3 bagian A saudara ya. Tapi kita baca utuh dulu ini ayat ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Saya baca ayat 1 begini kata firman Allah, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Teruskan ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ayat kelima saudara ya. Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang ke-6. Mari sama-sama kita membaca di ayat yang ke-6, 1, 2, dan 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat 1 kita sudah pelajari, kayaknya 2 sesi ayat 1. Lalu ayat yang kedua juga sudah kita pelajari, kayaknya saya ingat saya juga 2 sesi juga ya. Nah sekarang kita masuk di ayat yang ketiga. Ini pun saya bawa dalam 2 sesi, 2 seri lagi. Ini yang pertama pada bagian ayat yang ketiga ya. Ayat ketiga dikatakan begini ya, Mazmur 23 ayat 3, saya ulang sekali lagi ya. Ia dikatakan menyegarkan jiwaku. Terus ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Hal pertama yang saya mau sampaikan sama saudara, selama kita menjadi kawanan dombanya Tuhan, menjadi jemaat yang nurut kepada Tuhan, mau digembalakan sama Tuhan. Namanya gembala domba itu di depan, kita di belakang, ikuti jejaknya Tuhan. Nurut saja sama Tuhan, nggak usah neko-neko hidup kita, nggak usah macam-macam, ikuti saja langkah gembalanya kita, taat sama komandonya, setia saja dengan suara gembala agung kita. Apa yang Tuhan katakan ikut, Tuhan bilang maju, majulah kita. Tuhan suruh kita berubah, sabar, mengampuni. Intinya saya katakan, orang yang tergembala dan mau digembalakan sama Tuhan, dia itu dengar nasihat, teguran, bahkan ketaatannya luar biasa sama Tuhan. Apa yang terjadi di akhir tahun kalau kita memasuki tahun 2023, kita ini menjadi domba-domba jemaat Tuhan yang mau digembalakan sama Tuhan. Nggak macam-macam hidup kita, nurut saja sama Tuhan. Hidup saudara akan enak. Asal kita mau digembalakan sama Tuhan, saya mau bilang sama saudara, hidupmu akan luar biasa. Dari mulai ayat 1, ayat 2 kita sudah belajar. Kita diistirahatkan, dibaringkan di padang yang berumput hijau. Itu bicara kemakmuran, prosperity, bicara berkat. Itu bicara hidup yang tenang diistirahatkan Tuhan. Bahkan dia membawa kita di air yang tenang. Nah langsung saja di ayat ketiga, apa yang terjadi yang kita alami dalam realita hidup kita. Kalau kita itu tergembala nurut sama Tuhan, taat saja deh sama Tuhan. Hasilnya apa yang terjadi kita alami? Ia dikatakan gembala kita, itulah Tuhan. Apa dikatakan di sini? Ia menyegarkan jiwaku, menyegarkan jiwa kita. Ia menyegarkan jiwaku. Dalam terjemahan versi bahasa Inggris King James, kata ia menyegarkan jiwaku disalin dengan kata He restore my soul. Restorasi. Dia merestorasi kita, dia menyegarkan kita. Kalau bicara tentang restorasi saudara ya, kalau kita punya rumah, kadang-kala rumah kita itu harus direstorasi ya.
Karena mungkin sudah agak lama rumah kita, begitu hujan ada yang bocor. Lalu kita panggil tukang cek bocornya kenapa, ternyata gentengnya pecah. Maka gentengnya mesti direstorasi, diganti yang baru. Atau rumah kita mungkin sudah lama ngecatnya, lalu cat rumah kita mau Natal gini misalnya udah mulai kusam, warnanya nggak cerah lagi. Lalu catnya rumah Anda di tembok saudara sudah restorasi, mungkin ada lumutnya segala macam, direstorasi, cat ulang supaya lebih cerah. Ini restorasi rumah. Rumah kita saja perlu direstorasi. Atau saya kasih contoh, saya kasih pandangan-pandangan dulu sama saudara supaya ngerti bahwa kalau kita digembalakan sama Tuhan itu indah, nyaman kita. Jiwa kita disegarkan gitu loh. Jiwa kita direstorasi sama Tuhan. Kadang kalau kita perjalanan naik kereta api saudara ya, keluar kota atau keluar provinsi yang jaraknya mungkin 10 jam, 12 jam atau 9 jam, 4 jam perjalanan pertama kita lelah, kita capek, perut kita lapar. Berdirilah dari gerbong tempat duduk saudara, pergi ke gerbong kereta api namanya gerbong restorasi. Ada tulisannya gerbong restorasi kereta api. Di situ itu restoran, restorasi itu. Anda bisa makan, Anda bisa minum di situ. Anda pengen kesegaran, Anda bisa minum soft drink. Anda bisa minum kopi, bahkan Anda bisa makan. Ada nasi goreng, nasi timbel, nasi guduk, nasi rawon, segala macam ada situ saudara ya. Anda bisa makan macam-macam di situ. Setelah Anda puas minum, Anda rasa nyaman makan, tinggalkan gerbong restorasi kereta api, kembali ke gerbong tempat duduk saudara. Tubuh saudara sudah fit lagi, tubuh saudara sudah bugar lagi, barusan direstorasi. Tapi yang pertama restorasi rumah, yang kedua restorasi tubuh kita, perut kita tepatnya direstorasi. Tadi kerucuk-kerucuk keroncongan, direstorasi perut kita, yang lapar jadi kenyang, itu restorasi perut. Tuhan bukan restorasi perut badan kita, Tuhan bukan restorasi rumah kita. Yang direstorasi sama Tuhan adalah jiwa kita. Yang disegarkan sama Tuhan itu jiwa kita. Dan saya mau bilang sama saudara pagi ini, dengarkan baik-baik. Hari ini saya mau mengajarkan tentang sesi tentang jiwa. Manusia itu roh, jiwa, tubuh. Hanya Tuhan loh yang bisa segarkan jiwa kita. Anda tentu bertanya, kenapa pendeta jiwa kita mesti disegarkan? Dan hanya Tuhan yang bisa menyegarkan jiwa kita. Karena gini, tempo-tempo jiwa kita lelah, jiwa kita capek. Karena konflik hidup ini, itu areanya di jiwa, bukan di roh, bukan di badan tubuh daging kita. Saya ulang. Konflik, masalah, struggle, pergumulan hidup, itu dia bercokolnya di area namanya jiwa kita. Bukan di roh, bukan di badan kita, di jiwa. Makanya jiwa capek. Anda ini kalau kerja terus gak ada istirahatnya. Ibadah pun gak istirahatkan roh, jiwa kita enggak. Akibatnya apa? Jiwa capek loh. Apalagi Anda waktu kerja hadapi langganan yang marah-marah, hadapi karyawan yang gak menyenangkan seperti kehendak saudara, ada yang nipu, ada yang gak enak. Itu masalah itu nanti bercokolnya di jiwa, itu mengganggu jiwa. Berurusan dengan orang ini, berurusan dengan orang ini, urusan sama orang ini. Saya mau kasih tahu, itu bikin jiwa kita jadi capek. Itu bikin jiwa kita jadi lelah. Doa gak dijawab-jawab, jiwa lelah loh kadang-kadang. Anda punya masalah, ya, tapi gak kelar-kelar masalahnya. Masalahmu, bebanmu, hidupmu gak beres-beres. Itu bercokolnya ada di jiwa kita. Konflik masalah ini di jiwa bercokolnya. Itu bikin capek. Elia pernah capek jiwanya. Ada tahu itu ceritanya kan? Sampai Elia berkata, Tuhan ambil saja nyawaku. Saking lelahnya jiwanya. Sampai dia lupa panggilan Tuhan, lupa visi Tuhan. Itu yang terjadi. Sampai dia minta mati. Aku minta mati Tuhan. Ternyata aku tidak lebih daripada nenek moyangku. Tuhan kasih kekuatan dia kan. Kasih roti, malaikat, kasih minum air 2 kali ganda.
Tuhan yang segarkan jiwanya lagi, semangat lagi dia melayani Tuhan, semangat lagi dia tuntaskan visi Tuhan, berjalan ke Horeb 40 hari 40 malam tanpa henti. Dia kuat, supranatural, bahkan masih dipakai Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Padahal tadi sudah lelahnya di jiwa, minta berhenti melayani. Hamba Tuhan bisa lelah loh. Anda pernah dengar nggak satu cerita nama seorang hamba Tuhan yang luar biasa dari Amerika, ya, dari satu gereja mega church, gereja yang besar, jemaatnya puluhan ribu orang di California. Pastor Jared Wilson almarhum sudah meninggal. Hamba Tuhan yang luar biasa. Istilah kami para pendeta muda, ini hamba Tuhan yang hebat dipakai Tuhan di ladang pelayanan Tuhan. Istilah kami, istilah saya, ini hamba Tuhan yang sakti mandraguna dipakai Tuhan. Dengan hal-hal yang ajaib dia dipakai Tuhan, mengkonselingin, memberikan solusi orang yang punya konflik di jiwa, orang-orang depresi, orang-orang stres berat, udah agak setengah gila, jiwanya terganggu parah. Itu dikonselingi sama Pastor Jared Wilson ini, dan mereka mendapat solusi, mereka mendapat kesegaran. Tapi ternyata sang pendeta Pastor Jared Wilson pun depresi yang sama loh. Dia bisa menyegarkan orang, tapi jiwanya gak segar, karena waktunya habis untuk menyegarkan orang, jiwanya gak segar. Gak ada waktu berdiam diri dengan Tuhan, atau bagaimana saya gak ngerti. Karena hanya Tuhan yang bisa segarkan kita. Apa yang terjadi ketika dia depresi, jiwanya capek melayani, jiwanya lelah melayani, dia ambil tembak, dor, mati. Hamba Tuhan, gembala sidang yang sakti mandraguna dipakai Tuhan luar biasa, gerejanya mega church, mengakhiri hidupnya. Kenapa? Konflik itu di jiwa. Saya cuma mau mengatakan sama saudara pagi ini, pesan ini yang saya mau sampaikan. Menghadapi hidup tahun depan pun tidak mudah, saya pikir. Untuk melewati tahun depan bukan hal yang mudah, susah mungkin. Makanya jiwa perlu dikuatkan. Kalau enggak, lelah kita. Jangan dipikir Anda berkata, tapi Pak Yohanes Naftali kan pendeta. Nggak bisa begitu Anda berkata. Pendeta pun bisa capek loh jiwanya. Apa Anda pikir melayani terus segar kalau enggak ada waktu berdiam diri? Gak ada waktu rest dengan Tuhan, gak ada waktu menyembah Tuhan, berdiam dengan Tuhan, hanya pribadi dengan pribadi, person to person dengan Tuhan. Capek juga loh jiwa, capek loh. Waktu 1 jam seperti ini penting loh buat kita. Saat kita menyembah, disegarkan jiwa kita. Beban itu terangkat satu per satu, stres kita terangkat satu per satu. Dan yang bisa menyegarkan jiwa kita cuma Tuhan. Saya udah kasih sodorkan contoh sama saudara, pendeta yang zaman sekarang pun yang dipakai Tuhan luar biasa, capek juga loh, sampai dor hamba Tuhan itu. Bagaimana dengan Anda? Atau jangan-jangan Anda berkata begini, ya saya itu orangnya pendeta, lagi lelah jiwa saya, masalah saya banyak, numpuk utang saya banyak. Itu konflik yang gerundelnya di jiwa. Kadang lelah loh. Banyak orang berkata, udah gak kuat lagi hadapi hidup ini Pak, maunya mati saja. Tapi saya ingat anak, itu artinya saya keras berkata kepada Anda, jiwamu lagi capek, jiwamu lagi lelah, ayo semangat pagi ini. Makanya dalam salah satu ayat sebelum Yesus mati di atas kayu salib, Matius 11, 28, 29, dia bagaikan membuka kedua tangannya, dia mengundang umatnya, datang kepadaku. Mari lihat ya ayat ini ya. Saya baca ayat 28, Matius 11 ayat 28 saya membacanya, 29 sama-sama, so kita baca ya. 28 begini kata firman Allah, marilah kepadaku, kata Yesus, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Luar biasa ini ayat. Aku akan memberi kelegaan kepada kamu. Aku memberi kesegaran kepadamu. Aku merestorasi jiwamu, kata Tuhan. Datang kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat. Aku kasih restorasi, kesegaran di jiwamu. Kasih kelegaan sentosa. 29, mari sama-sama kita baca. 2 dan 3. Pikulah hook yang kupasang dan belajarlah padaku,
karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Apa yang terjadi ketika kita datang kepada Tuhan? Karena gini loh, hanya Tuhan yang bisa merestorasi jiwa kita yang lelah. Hanya gembala kita yang akhirnya bisa menyegarkan jiwa kita yang capek, yang maunya mati saja. Capek pada kuat Pak, tidak ada gairah hidup, udah gak semangat kerja. Karena menghadapi orang ini, kerjaan ini tidak beres-beres Pak, capek. Melayani pun gak ada kalah capek hadapi situasi. Tuhan berkata gini, datang kepadaku. Ingat, dari awal saya katakan, dunia atau orang siapapun termasuk pendeta, hamba Tuhan yang kita kenal yang luar biasa pun, seorang pendeta pun gak bisa menyegarkan jiwa, gak bisa. Hanya karena Tuhan, hamba Tuhan bisa memberikan sesuatu, tapi sumbernya adalah Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan bisa menyegarkan kita? Kita emosi, mulai cemas, mulai takut, itu jiwa. Orang mulai kelakuan yang endak-endak, itu jiwanya yang terganggu. Orang sakit hati, itu jiwa juga. Coba saya ingin tunjukkan. Jadi ayat ini mengatakan kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan restorasi apa? Jiwa kita disegarkan sama Tuhan. Bahkan dikasih ketenangan. Ada orang gak tenang kan saudara ya, hidupnya. Ada ngomong sendiri, orang lain diem, dia ngoceh sendiri. Itu jiwanya terganggu, saudara ya. Coba saya tunjukkan diri sebentar. Kita belajar tentang jiwa sebentar ya. Kesempatan ini kita belajar soal jiwa, dan hanya Tuhan bisa menyegarkan jiwa. Karena nggak semua kita ya jemaat. Kalau hamba Tuhan rata-rata ngerti ya, tahu. Kadang-kadang kita orang Kristen puluhan tahun nggak ngerti bedanya roh, jiwa sama tubuh. Nah kesempatan pagi ini coba duduk diam tenang. Kita belajar sedikit saja tentang yang namanya jiwa yang ada dalam kehidupan kita. Saya mau katakan bagian pertama begini tentang kehidupan kita manusia. Kita manusia ini adalah manusia roh yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Anda bisa foto ini, kata-kata, Anda bisa screenshot ini. Kenapa saya berkata begitu? Ini penting. Ini esensi hidup kita aslinya tuh ini. Bahwa kita itu adalah manusia roh. Saya ulang, kita semua ini anak-anak Tuhan, kita adalah manusia roh sejatinya yang memiliki jiwa, punya jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Jadi kita manusia roh. Kalau Anda lihat diagramnya, nggak usah lihat tulisan atas, lihat diagram gambarnya di bawah. Kita itu adalah manusia roh, gambar biru, yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh. Jadi saya ingin tegaskan, siapakah kita? Saya tanya sama saudara, siapakah Anda? Tolong dijawab di chatting. Siapakah Anda? Siapakah kita? Jawaban Anda apa? Siapa kita? Saya bantu saudara ya. Siapa Anda? Siapa kita? Kita adalah manusia roh. Anda adalah manusia roh. Dan ini yang saya mau coba. Ini sama saudara. Ini pesan sorga, pesan Tuhan penting buat kita. Bahwa ingat baik-baik, kita semua ini adalah manusia roh. Sejatinya kita itu manusia roh. Saya ulang, kita semua adalah manusia roh. Jadi kalau ditanya siapa Anda? Aku adalah manusia roh. Saya adalah manusia roh. Kita adalah manusia roh. Saya ulang-ulang supaya Anda ingat, jadi iman buat saudara. Siapa kita? Kita manusia roh. Siapa Anda? Saya adalah manusia roh yang memiliki jiwa, tinggal di dalam tubuh. Jadi sejatinya kita manusia roh. Sejatinya kita manusia itu adalah yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Sejatinya kita itu tidak kelihatan. Sebab Alkitab katakan yang kelihatan sementara, tapi yang tidak kelihatan itu kekal. Sejatinya kita roh kan, roh itu kekal. Dan saya percaya juga jiwa juga kekal. Tubuh yang tidak kekal mati dikubur.
Sejatinya kita itu yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Yang kelihatan tubuh ini berapa sih umur kita? Ada tahu kan? Mazmurnya Musa dalam doanya berkata, manusia paling-paling umurnya 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Tapi kebanggaannya, kelebihannya adalah penderitaan dan susah payah. Mulai sakit-sakitan, kemudian mati, dikubur. Yang kelihatan sementara. Nah, perhatikan di gambar tadi munculkan lagi antara roh, jiwa, dan tubuh. Di tengah-tengah roh sama tubuh itu ada namanya jiwa. Memang hampir nempel ya, roh sama jiwa, susah dibedain. Tapi Ibrani katakan firman Allah itu bagaikan pedang yang bermata tajam. Itu bisa menusuk amat dalam sampai memisahkan roh dan jiwa. Dari ayat ini kita ngerti roh dan jiwa tidak sama, roh dan jiwa terpisah. Bahkan firman itu bisa menyegarkan roh kita, firman yang tajam bisa menyegarkan jiwa kita. Jadi jiwa kita butuh disegarkan oleh Tuhan. Nah, yang saya mau tadi sempat katakan, semua konflik kita itu adanya di jiwa. Coba Anda lihat gambar berikutnya, karena waktu jadi saya cepat saudara ya. Yang penting Anda ngerti sedikit tentang jiwa ya. Karena kita belajar soal jiwa, dia menyegarkan jiwaku. Ketika, supaya paham sedikit ya, ketika kita terima Yesus, kita ngalami namanya kelahiran baru. Roh kita yang dijadikan baru. Jadi kalau Anda sering dengar istilah kelahiran baru, jadilah ciptaan baru, kelahiran baru. Yang baru apa? Yang baru roh kita. Jadi ketika kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami lahir baru. Yang baru itu roh kita, yang berubah roh kita. Paham di sini saudara ya? Jiwa kita bagaimana pendeta? Jiwa kita masih sama, nggak berubah. Coba Anda bayangkan kalau orang berkata orang lahir baru itu bukan rohnya saja berubah, jiwanya berubah. Jiwa berubah itu maksudnya bagaimana sih? Anda tahu kan, jiwa berubah itu berarti gini, dia lupa sama namanya, dia lupa sama alamat rumahnya, dia lupa sama istrinya, kamu siapa? Dia lupa sama anak-anaknya, dia lupa sama kenalannya, siapa teman-temannya, dia lupa sama masa lalunya, dia lupa sama semuanya. Itu jiwanya berubah. Apakah ketika kita percaya pada Yesus, kita mengalami kelahiran baru, jiwa kita berubah? Tidak. Jiwa kita tidak berubah. Yang berubah roh kita yang jadi baru. Setan gak bisa kuasai roh. Bercokolnya di mana setan ganggu kita? Di jiwa. Bermainnya di jiwa setan ganggu kita, di pikiran kita. Karena di jiwa itu ada yang namanya pikiran, perasaan, atau emosi. Lalu kehendak atau keinginan. Ingat baik-baik, kita udah ngerti lah soal itu. Jiwa itu ada 3 isinya, jiwa. Pikiran, lalu kedua isinya adalah perasaan atau emosi, lalu kehendak dan keinginan. Kadang ada orang Kristen rajin ke gereja tiap minggu, bahkan rajin pelayanan di mimbar. Bisa juga kayak saya, khotbah seperti ini, mengajar, rajin melayani, tapi siapa yang tahu jiwanya gak segar, jiwanya belum direstorasi, rohnya sudah semua kita. Semua konflik, setan, gangguan bercokolnya di jiwa. Bisa menguasai jiwa, bisa menguasai tubuh. Makanya roh ini untuk bisa menguasai tubuh, bisa datang sama Tuhan. Roh bisa menguasai tubuh untuk bisa menyembah, berdoa kepada Tuhan. Roh harus bisa menguasai namanya jiwa, pikiran, perasaan, emosi, kehendak, keinginan. Harus bisa dikuasai sama roh. Kalau enggak bisa. Setan itu menguasai tubuh kita lewat apa? Jiwa kita. Makanya setan itu bercokolnya, bermainnya di area jiwa. Anda pernah gak ngalami gini? Roh itu rasanya membangunkan kita untuk berdoa. Aku mau berdoa. Tapi ternyata jiwa kita ogah. Ya, emosi kita, perasaan kita, kehendak kita berkata, enggak lah, males lah. Pikiran kita berkata gini, kan nanti ada acara. Kalau bangun sekarang doa pagi, nanti ngantuk. Jiwa kita mulai bermain di sini. Setan juga ikut bermain di sini. Nggak usah doa. Pada waktu doa, jiwamu disegarkan. Gangguan mulai datang di pikiran. Nggak usah lah. Jiwa itu ada pikiran, ada perasaan, ada namanya kehendak, keinginan. Keinginan kita berkata gini, ogah lah, nggak usah lah. Akhirnya kita nggak jadi doa.
Pernah tidak saudara digerakkan setelah mendengar firman Allah, Anda ingin mengampuni seseorang, pengen ngampuni rohmu. Ketika Anda mau mengampuni, bermain lagi ini jiwa, di jiwa kita yang gak mau dibaharui. Makanya jiwa itu perlu dibaharui. Jiwa kita berkata begini, ngapain ngampuni? Pikiran mulai berkata, dia yang salah kok, dia yang datang sama kamu. Apalagi emosi perasaan kita, enak aja ngampuni. Panas perasaan kita, dia udah menghina aku, dia merendahkan aku. Akhirnya kehendak diri kita berkata, gak usah. Mau mengampuni gak jadi. Pernah tidak alami seperti itu? Ingin mengampuni, ingin ibadah, ingin menabur, ingin memberi, ingin berbuat kebaikan, ingin saja tapi gak pernah jadi. Kenapa? Jiwanya yang ogah, jiwanya yang tidak mau. Rohnya sudah lahir baru dibaharui, jiwanya belum. Makanya jiwa ini butuh disegarkan, jiwa harus dibaharui. Jiwa dibaharui dari mulai pikiran dibaharui, emosi perasaan dibaharui, sampai kehendak keinginan kita dibaharui. Dan itu hanya Tuhan. Jiwa itu mesti dibaharui. Kalau setan itu suka bermainnya di jiwa, tadi katakan persoalan di jiwa. Tapi sayang ya, orang itu seringkali diperhatikan cuman tubuh, bukan jiwa. Jiwa gak kelihatan masalahnya. Orang seringkali fokusnya, konsennya pada tubuh. Yang diperhatikan kulit wajahnya, rambutnya, apalagi ini diperhatikan kukunya, bibirnya, dan segala macam. Yang kelihatan itu fokus perhatiannya. Tapi yang gak kelihatan jiwa atau roh gak diperhatikan. Kita ngomong jiwa, jiwanya gak diperhatikan. Jiwanya sakit dibiarin, jiwanya terganggu dibiarin. Smith Wigglesworth, seorang hamba Tuhan dipakai dalam mujizat, bahkan membangkitkan beberapa orang mati, mengatakan orang itu kalau murtad, ya orang itu kalau tinggalkan Tuhan, bahkan kelakuannya jadi aneh, itu nggak terjadi secara instan, kata Smith Wigglesworth. Itu terjadi lewat proses yang panjang tapi dibiarkan. Kalau tubuh sakit, itu kita perhatikan ya, kelihatan tubuh sakit. Oh batuk kelihatan. Kita, kalau saya misalnya pakai sapu tangan gini terus, oh pilek, Pak Yohanes lagi pilek, kelihatan pilek. Panas pun kelihatan, mukanya merah. Kita lebih memperhatikan fokus yang kelihatan, tapi jiwanya yang ada konflik, ada masalah gak diperhatikan. Jiwanya capek, jiwanya lah dibiarkan. Itu kalau panjang sakit loh jiwa. Jiwa itu kalau sakit memang tidak kelihatan, tapi ada yang kelihatan sakit jiwa. Kalau jiwanya sakitnya parah, tingkatnya tingkat tertinggi, tingkat dewa, istilahnya jiwanya sakit tidak kelihatan. Dia jalan ketawa-ketawa, itu sakit jiwanya saking parah sampai kelihatan di tubuh. Pohon diajak ketawa, pohon diajak ngomong, tiang listrik dia pukul-pukul, dipeluk-peluk, diajak ngomong, ketawa-ketawa. Itu sakit jiwa yang parah sampai kelihatan. Ngomong sendiri gak ada yang ngajak ngomong, ketawa sendiri gak ada yang ngajak ketawa, gak ada orang kok. Itu jiwanya terganggu, rusak. Itu jiwa yang capek loh. Saya ingatkan, itu jiwa yang capek, jiwa yang terganggu. Jiwa ada pikiran, pikirannya terganggu, udah rusak pikirannya. Emosi perasaannya udah rusak, apalagi keinginan kehendaknya rusak, jiwanya rusak. Setan yang rusak itu. Ya, mungkin dia punya cita-cita keinginan tidak tercapai. Lalu perasaannya terganggu, kecewa, kepahitan. Orang kepahitan tuh jiwanya juga tidak sehat. Ada sih orang sakit jiwa tapi tidak kelihatan, tidak nampak. Kalau gila tadi kan kelihatan, maaf ya, kelihatan. Tapi ada yang nggak kelihatan. Sudah punya istri, masih mau perempuan yang lain, selingkuh, bahkan kawin siri, itu jiwanya sakit loh. Tapi nggak kelihatan, belum parah kan. Sebaliknya istri pun kalau kan itu sama juga. Orang nggak nurut, nggak taat, serong-serong hidupnya tuh jiwanya nggak bener. Makanya yang dibaharui bukan cuma rohnya saja, pikiran, jiwa kita, perasaan, emosi mesti dibaharui. Kadang ada orang pelayanannya luar biasa, bisa khotbah begini luar biasa, tapi emosinya, perasaannya labil. Pikiran dibaharui, perasaan dibaharui. Kadang ada orang bisa sharing kayak saya begini, tapi kalau sudah mulai marah dia menghadapi seseorang, gak cocok sama dia, atau buat sesuatu merugikan dia, dia marahnya kayak huluk. Tahu film Avenger, raksasa hijau itu, kalau marah lepas kendali, lupa semua. Wah itu kelihatan tuh saudara ya, lupa semuanya itu saudara ya.
ayat firman lupa yang dia pernah bagikan. Ya, ndak ayat-ayatan, ndak firman-firmanan, ndak gereja-gerejaan, ndak pelayan-pelayan, ndak Tuhan-Tuhanan. Tuhan pun dia lupakan. Kenapa? Meledak emosinya. Emosi itu harus diperbaharui loh. Sayang karena waktu ya saudara ya. Bagaimana caranya memperbaharui jiwa, emosi, perasaan. Ibadah seperti ini harus bawa jiwa kita. Menyembah harus dengan jiwa kita, dengan perasaan kita. Tempo-tempo dalam ibadah di gereja, saya kalau ibadah menatap jemaat, kadang saya firman belum selesai, lagi ngomong firman tentang sesuatu, sudah ada yang meneteskan air mata, belum didoakan. Itu artinya firman itu meresap di jiwanya, masuk di jiwanya, jamah perasaannya, jamah emosinya, nangis. Perlu loh bawa perasaan, menyanyi menyembah harus bawa emosi, perasaan kita, jiwa kita dibawa supaya disentuh. Hanya Tuhan yang bisa segarkan jiwa kita yang lelah. Kalau ada stres itu jiwanya yang capek. Semua stres depresi itu di jiwa bercokolnya. Ya, nanti akhirnya dampaknya ke badan. Badan jadi sakit, masalahnya di jiwa kan. Di pikiran, perasaan, keinginan dan seterusnya. Kita belajar jiwa walaupun sedikit. Kalau hari ini ada ngalamin seperti Elia, saya gak kuat Pak, saya capek Pak, saya lelah Pak. Datang sama Tuhan, tergembala sama Tuhan, datang kepadaku. Aku memberi kelegaan kepada jiwamu, aku merestorasi jiwamu, aku menyegarkan jiwamu. Doa saya pagi ini, kiranya Tuhan boleh menyegarkan jiwa saudara. Kalau ada jiwa terganggu jangan dibiarkan. Stres tuh, emosi itu jiwa terganggu semua. Biar Tuhan yang melawat setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa saudara ya.